Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Fauziah, NPM 140310170034. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bahan superkonduktor. Outline dari presentasi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai definisi bahan superkonduktor, sejarah bahan superkonduktor, sifat bahan superkonduktor, karakteristik bahan superkonduktor, jenis-jenis bahan superkonduktor, dan aplikasi bahan superkonduktor. Memasuki pembahasan pertama, yaitu mengenai bahan superkonduktor. Berdasarkan definisinya, bahan superkonduktor merupakan bahan material yang memiliki resistivitas 0 ketika didinginkan sampai suhu tertentu. Hal tersebut berarti superkonduktor dapat menghantarkan arus listrik walaupun sumber tegangan yang diberikan sudah dihilangkan. Nah, pada daerah superkonduktor, pada bidang medan magnet dan suhu, seperti yang ditunjukkan pada skema gambar di samping, dapat kita lihat bahwa suatu bahan superkonduktor memiliki kondisi superkonduktif ketika temperaturnya di bawah temperatur kritisnya dan ketika medan magnetnya berada di bawah medan magnet kritisnya. Jadi, suatu bahan superkonduktor akan kehilangan kemampuan superkonduktivitasnya jika suhunya di atas suhu kritis dan medannya lebih kuat dari medan kritis. Selanjutnya, sejarah bahan superkonduktor. Bahan superkonduktor pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan berkebangsaan Belanda dari Universitas Leiden yang bernama Heikki Kamerlingh Onnes. Nah, pada tahun 1908, Onnes berhasil mencairkan helium dengan cara mendinginkannya pada suhu 4 Kelvin. Nah, pada tahun 1911, Onnes melakukan percobaan dengan mengalirkan arus pada kawat merkuri murni dan mengukur hambatannya sambil menurunkan suhunya. Kemudian, Onnes mendapati bahwa hambatan tiba-tiba menghilang pada suhu 4,2 Kelvin, sehingga arus mengalir terus-menerus. Selanjutnya, pada tahun 1934, fenomena superkonduktor dipublikasikan oleh Gorter dan Casimir melalui rumusan model 2 fluida. 1 tahun setelahnya, fenomena superkonduktor kembali dipublikasikan oleh Fritz dan Heinz London melalui rumusan kedalaman penetrasi London. Kemudian, pada tahun 1957, Abrikosov menemukan campuran pada superkonduktor yang dikenal sebagai medan magnetik luar yang cukup besar. Pada tahun yang sama, John Barden, Leon Cooper, dan Robert Scriver berhasil menemukan teori mikroskopik untuk superkonduktor yang dikenal sebagai teori BCS, yang kemudian dikenal sebagai Cooper pair. Pada gambar di samping dapat kita lihat perkembangan penelitian bahan superkonduktor berdasarkan perkembangan suhu kritisnya. Jadi, mulai tahun 1900 hingga sekitar tahun 2000 itu mulai banyak ditemukan dan dikembangkan bahan-bahan superkonduktor. Mulai dari unsur logam, senyawa logam dan intermetalik, oksida cuprate, dan bahan organik. Nah, dari keempat bahan tersebut memiliki suhu kritis yang berbeda-beda. Nah, dimulai dari unsur logam yang memiliki suhu kritis yang sangat rendah. Kemudian untuk senyawa logam, intermetalik, dan bahan organik itu memiliki suhu kritis yang cukup rendah juga, di bawah sekitar 50 Kelvin. Nah, selanjutnya untuk bahan oksida cuprate itu memiliki suhu kritis yang cukup variatif, mulai dari sekitar 40 Kelvin hingga di bawah 150 Kelvin. Kemudian memasuki pembahasan berikutnya mengenai sifat dan karakteristik bahan superkonduktor. Terdapat beberapa sifat bahan superkonduktor. Yang pertama yaitu sifat kelistrikan. Nah, seperti yang kita ketahui, bahan logam tersusun dari kisi dan basis serta elektron bebas, di mana ketika bahan tersebut diberikan medan listrik, maka elektron akan mendapat percepatan. Nah, medan listrik tersebut akan menghamburkan elektron ke segala arah dan menumbuk atom-atom kisi, yang menyebabkan adanya hambatan listrik pada logam konduktor. Nah, pada logam superkonduktor juga terjadi interaksi antara elektron dengan inti atom. Namun,
dapat dikatakan bahwa elektron pada bahan superkonduktor ini dapat melewati inti atom tanpa adanya hambatan dari atom kisi. Nah, seperti terlihat pada dua gambar di bawah. Pada gambar yang pertama, atau gambar 3, yaitu keadaan normal atom kisi pada logam. Nah, kemudian yang kedua yaitu keadaan superkonduktor atom kisi pada logam. Nah, hal ini berkaitan juga dengan efek yang dijelaskan pada teori BCS. Nah, di mana pada saat elektron melewati kisi, inti yang bermuatan positif menarik elektron yang bermuatan negatif sehingga elektron bergetar. Nah, jika dua buah elektron melewati kisi, elektron kedua akan mendekati elektron pertama karena gaya tarik dari inti atom lebih besar daripada gaya tolak-menolak antar elektron. Nah, pasangan elektron tersebut yang disebut dengan Cooper pair. Nah, efek ini dijelaskan dengan istilah fonon. Elektron yang mendekati kisi akan memancarkan fonon, sedangkan elektron lainnya akan menyerap fonon. Nah, pertukaran fonon tersebutlah yang menyebabkan adanya gaya tarik-menarik, sehingga pasangan elektron ini dapat melewati kisi tanpa adanya hambatan, seperti yang dapat dilihat pada gambar 4 tersebut. Sifat yang kedua yaitu sifat kemagnetan. Superkonduktor memiliki sifat diamagnetik sempurna. Jika superkonduktor ditempatkan pada medan magnet, maka dalam bahan superkonduktor itu tidak akan ada medan magnet. Nah, maksudnya seperti yang ditampilkan pada gambar di samping, bahwa pada saat suatu bahan superkonduktor ditempatkan pada suatu medan magnet, yang terjadi adalah superkonduktor tersebut akan menghasilkan medan magnet dalam bahan yang berlawanan arah dengan medan magnet luar yang diberikan. Nah, hal tersebut juga terjadi jika medan magnet yang diberikan pada bahan dalam suhu normal kemudian didinginkan sampai menjadi superkonduktor. Sifat yang ketiga yaitu resistivitas nol. Nah, nilai resistivitas bahan superkonduktor pada suhu di bawah temperatur kritisnya adalah 0. Jadi, pada saat kondisi tersebut akan terbentuk Cooper pairs yang kemudian bergerak dengan satu gerakan koheren. Nah, seperti yang diketahui pada keadaan normal, suatu bahan logam memiliki nilai resistivitas yang diakibatkan getaran kisi dan kekotoran atau impurity. Nah, kekotoran atau getaran kisi tersebut tidak dapat menghambat gerak koheren dari Cooper pairs pada bahan superkonduktor. Nah, seperti diperlihatkan pada grafik di samping. Nah, dari grafik dapat dilihat bahwa hubungan resistivitas dengan suhu pada bahan logam dan pada bahan superkonduktor itu berbeda. Pada bahan logam, nilai resistivitas menurun seiring dengan menurunnya suhu. Nah, hal tersebut karena getaran kisi sebagai salah satu komponen yang memunculkan nilai resistivitas melemah seiring dengan menurunnya suhu. Pada suhu dapat dilihat pada suhu 0 derajat atau 0 Kelvin, kontribusi getaran kisi pada nilai resistivitasnya tersebut hilang. Jadi pada suhu tersebut resistivitas sepenuhnya bergantung pada tingkat impurity dari materialnya. Nah, untuk bahan superkonduktor dapat dilihat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, nilai resistivitas ketika suhu lebih besar dari temperatur kritis, yang mana pada kondisi ini bahan dalam keadaan normal, yang berarti bahan memiliki resistivitas dengan nilai berubah sesuai dengan keadaan dasar dari bahan tersebut, baik berupa konduktor, semikonduktor, maupun isolator. Nah, kemudian yang kedua yaitu nilai resistivitas pada saat suhu lebih kecil dari temperatur kritis atau sama dengan temperatur kritis. Nah, di mana pada keadaan ini bahan tersebut akan berubah dari keadaan normal menjadi keadaan superkonduktor. Yang keempat yaitu efek Meissner. Nah, efek Meissner adalah sebuah efek yang muncul pada saat suatu bahan superkonduktor diberikan medan magnetik. Nah, bahan tersebut akan merespon medan magnet yang diberikan dengan memunculkan arus DC pada permukaan. Nah, pada efek Meissner ini,
suatu bahan superkonduktor akan menghalau fluks magnetik untuk tidak masuk ke bagian dalam bahan. Nah, seperti yang ditampilkan pada gambar di samping, pada saat suhunya di atas suhu kritis, maka fluks magnet dapat menembus bagian dalam bahan. Nah, kemudian ketika temperaturnya di bawah temperatur kritis, fluks magnet tidak dapat menembus bagian dalam bahan superkonduktor. Sifat yang selanjutnya yaitu kuantisasi fluks magnetik. Nah, pada saat aplikasi medan magnet yang diberikan cukup besar, fluks magnetik akan menembus bagian dalam bahan sehingga bahan tersebut akan terbagi menjadi dua domain. Yang pertama yaitu domain normal dan yang kedua yaitu domain superkonduktor. Nah, fluks magnetik yang dalam keadaan domain normal akan dikuantisasi menjadi bagian-bagian kecil yang dikenal sebagai vortex. Nah, secara matematis, fluks magnetik yang terjebak pada setiap vortex yang berupa domain normal yaitu sebesar sin0 sama dengan H per 2E, di mana H yaitu konstan Planck dan E yaitu muatan elektron. Nah, yang besarnya sama dengan 2,0678 dikali 10 pangkat 15 Weber. Sifat selanjutnya yaitu efek Josephson. Menurut Brian Josephson, ketika dua buah superkonduktor dipisahkan oleh lapisan tipis isolator sebesar 10 Armstrong, maka akan muncul efek tunneling dari Cooper pairs. Nah, Cooper pairs mengalir dari suatu bahan superkonduktor ke bahan superkonduktor lain dengan melewati sebuah lapisan tipis isolator meskipun tidak diberikan tegangan. Nah, efek tersebut dikenal dengan efek Josephson. Nah, seperti dapat dilihat pada gambar di samping. Dari gambar tersebut menunjukkan sketsa dari dua fungsi gelombang pada sambungan Josephson SIS. Nah, jika daerah isolator cukup tipis, maka kurva fungsi gelombang kedua superkonduktor akan saling berhubungan tepat pada daerah isolator. Nah, hal tersebut menyebabkan keberadaan isolator pada sambungan tidak akan menghambat laju Cooper pair dari suatu superkonduktor ke superkonduktor yang lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik bahan superkonduktor. Karakteristik yang pertama yaitu suhu kritis. Suhu kritis merupakan suatu kondisi suhu yang menjadi batas antara kondisi normal dan kondisi superkonduktor. Pada saat suhu suatu bahan lebih tinggi dari suhu kritisnya, maka dapat dikatakan bahan tersebut dalam kondisi normal. Nah, pada saat suatu bahan berada dalam kondisi suhu normal, maka bahan tersebut dapat dikatakan bahan konduktor. Maka pada saat suhunya diturunkan, getaran elektron pada bahan akan berkurang dan menyebabkan resistivitas berkurang seiring penurunan suhu. Kemudian, ketika suhu suatu bahan lebih rendah dari suhu kritisnya, maka elektron tunggal akan menjadi pasangan Cooper, sehingga terbentuk bahan superkonduktor. Nah, seperti yang ditampilkan pada gambar di samping, dapat kita lihat bahwa seiring dengan penurunan suhu, maka nilai resistivitas dari bahan juga ikut turun. Karakteristik selanjutnya yaitu pasangan Cooper. Pasangan Cooper yaitu terbentuknya pasangan elektron yang tidak mentaati larangan Pauli, yang merupakan suatu gejala mikroskopik pada teori superkonduktor. Nah, Cooper pairs memiliki waktu hidup sekitar 10⁻12 hingga 10⁻15 detik dengan sifat-sifat seperti partikel boson. Cooper pairs dikarakteristik menggunakan fungsi gelombang yang digambarkan oleh si dikali vektor R1 dikurangi vektor R2. Nah, selanjutnya yaitu panjang koherensi. Panjang koherensi adalah karakteristik yang menggambarkan seluruh keadaan fungsi gelombang Cooper pair dalam bahan superkonduktor. Dalam teori BCS, untuk superkonduktor konvensional, panjang koherensi pada suhu 0 mutlak dilambangkan oleh epsilon 0. Epsilon 0 ini menjelaskan nilai energi gap yang sekaligus dapat menerangkan besarnya temperatur kritis dari suatu bahan. Nah, pada teori BCS, epsilon 0 ini juga merupakan jarak antara dua elektron dalam Cooper pair. Nah, secara matematis dapat dituliskan epsilon 0 sama dengan HVF per V delta 0, di mana H merupakan konstanta Planck, Vf kecepatan Fermi, dan
delta 0 merupakan energi gap pada temperatur 0 Kelvin. Karakteristik selanjutnya yaitu kedalaman penetrasi. Pada saat medan magnet diaplikasikan pada bahan superkonduktor, fluks magnet akan dikeluarkan dari dalam bahan atas bantuan arus super pada permukaan bahan tersebut. Nah, arus super atau supercurrent mengalir pada permukaan bahan yang sangat tipis dengan ketebalan lambda. Ketebalan lambda tersebut dinamakan kedalaman penetrasi, di mana besarnya kedalaman penetrasi ini menunjukkan seberapa jauh medan magnet dapat menembus bagian dalam bahan superkonduktor. Nah, kehadiran kedalaman penetrasi ini dirumuskan oleh London bersaudara, sehingga dilambangkan dengan lambda L, di mana besarnya lambda L sama dengan mc kuadrat per 4 pi ns E kuadrat pangkat 1/2, dengan M adalah massa efektif pembawa muatan, E adalah muatan elektron, dan C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Karakteristik selanjutnya yaitu medan magnet kritis. Besarnya suatu medan magnet yang diberikan pada suatu bahan memiliki batasan tertentu yang dapat mengubah bahan superkonduktor ke keadaan normal. Batasan medan magnet ini dinamakan medan magnet kritis, di mana besarnya sangat bergantung dari jenis dan penyusun bahan superkonduktor tersebut. Nah, persamaan matematis dari medan magnet sebagai fungsi dari suhu yaitu HCT sama dengan HC0 dikali 1 dikurangi T per TC kuadrat. Selanjutnya itu rapat arus kritis. Sifat superkonduktivitas juga dapat dihilangkan oleh arus listrik. Biasanya besaran fisis yang diperhitungkan adalah kerapatan arus listrik. Sama halnya dengan suhu dan medan magnet, kerapatan arus listrik memiliki nilai batas yang dapat menghilangkan keadaan superkonduktor yang disebut sebagai rapat arus kritis. Nah, rapat arus kritis ini merupakan rapat arus maksimum yang bisa diterima oleh sebuah superkonduktor. Jika rapat arus yang dialirkan pada bahan superkonduktor melebihi rapat arus kritis, maka keadaan superkonduktor akan berubah menjadi keadaan normal. Nah, besarnya rapat arus kritis bergantung pada besarnya medan aplikasi dan suhu pada saat medan aplikasi tersebut diberikan. Selanjutnya itu suhu pemadaman superkonduktor. Suhu pemadaman merupakan batas suhu untuk merusak sifat superkonduktor. Artinya, pada suhu ini superkonduktor akan rusak. Nah, seperti yang ditampilkan pada gambar di samping, pada grafik di samping tersebut dapat kita lihat bahwa semakin tinggi suhu yang diberikan pada bahan superkonduktor, maka struktur kristal superkonduktor tidak lagi berbentuk ortorombik. Maka dengan adanya perubahan struktur kristal superkonduktor tersebut, suatu bahan akan kehilangan sifat superkonduktornya. Selanjutnya akan dibahas jenis-jenis bahan superkonduktor. Jenis-jenis bahan superkonduktor dibagi menjadi dua, yaitu bahan superkonduktor tipe 1 dan bahan superkonduktor tipe 2. Untuk bahan superkonduktor tipe 1, menurut teori BCS dijelaskan dengan menggunakan pasangan elektron. Pasangan elektron bergerak sepanjang terowongan penarik yang dibentuk ion-ion logam yang bermuatan positif. Nah, akibat adanya pembentukan pasangan dan tarikan ini, arus listrik akan bergerak dengan merata dan superkonduktivitas akan terjadi. Superkonduktor yang berkelakuan seperti ini disebut dengan superkonduktor jenis pertama, yang secara fisik ditandai dengan efek Meissner, yakni gejala penolakan medan magnet luar oleh superkonduktor. Kemudian, untuk bahan superkonduktor tipe 2, ini tidak dapat dijelaskan dengan teori BCS, karena apabila dijelaskan dengan teori BCS, maka efek Meissner-nya tidak terjadi. Nah, kemudian untuk bahan superkonduktor tipe 2 ini dijelaskan oleh Abrishokov yang berhasil memformulasikan teori baru untuk menjelaskan superkonduktor jenis 2 ini. Ia mendasarkan teorinya pada kerapatan pasangan elektron yang dinyatakan dalam parameter keteraturan fungsi gelombang. Nah, Abrishokov ini menunjukkan bahwa parameter tersebut dapat mendeskripsikan vortices atau pusaran dan bagaimana medan magnet dapat menetrasi bahan sepanjang terowongan dalam pusaran-pusaran ini. Nah, lebih lanjut, ia pun mendeskripsikan jumlah pusaran yang tumbuh seiring meningkatnya medan magnet. Nah, teori ini merupakan terobosan dan masih digunakan dalam pengembangan dan analisis superkonduktor dan magnet. Nah, superkonduktor tipe 2 akan menolak medan magnet yang diberikan, namun perubahan sifat kemagnetannya tidak tiba-tiba tetapi secara bertahap. Pada suhu kritis, maka bahan akan kembali
ke dalam keadaan semula. Nah, superkonduktor tipe 2 ini memiliki suhu kritis yang lebih tinggi dari superkonduktor tipe pertama. Nah, di bawah ini ditunjukkan gambar mengenai grafik magnetisasi terhadap medan magnet. Nah, dapat kita lihat untuk superkonduktor murni itu berada pada daerah 1. Nah, untuk superkonduktor plus logam biasa itu berada pada daerah 2, dan untuk logam biasa itu berada pada daerah 3. Selanjutnya yaitu mengenai aplikasi bahan superkonduktor. Terdapat beberapa aplikasi untuk bahan superkonduktor, diantaranya yang pertama yaitu zero loss power kabel transmisi. Nah, bahan superkonduktor yang digunakan untuk menghantarkan listrik tidak akan mengalami kehilangan energi. Nah, seperti yang kita ketahui, pada saat ini kabel transmisi yang digunakan yaitu memiliki bahan dasar cuprate atau Cu. Nah, menurut International Electrotechnical Commission, kabel dengan bahan dasar Cu ini memiliki sekitar 8 hingga 15% kerugian energi listrik yang hilang pada saat penyaluran energi dari sumber pembangkit ke pemakai yang disebabkan adanya hambatan. Nah, seperti yang telah diketahui bahwa bahan superkonduktor adalah bahan yang memiliki resistivitas 0 di bawah suhu kritisnya. Nah, hal inilah yang mengidentifikasikan bahwa bahan superkonduktor dapat digunakan untuk menghantarkan listrik sehingga tidak akan mengalami kehilangan energi. Dengan kelebihan tersebut, kabel transmisi yang memakai bahan superkonduktor dinamakan zero loss power kabel transmisi. Nah, untuk aplikasi yang kedua yaitu generator listrik. Generator listrik ini merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, pemanfaatan bahan superkonduktor untuk generator listrik dititikberatkan pada penggunaan kawat superkonduktor sebagai penyusun utama kumparan magnet pada bagian rotor. Nah, pada generator konvensional biasanya digunakan kawat tembaga. Nah, sedangkan untuk kawat superkonduktor digunakan dalam pembuatan generator listrik ini berasal dari bahan superkonduktor NBTi. Nah, kelebihan dari penggunaan kawat superkonduktor pada generator listrik ini yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan memperkecil ukuran generator. Selanjutnya yaitu magnetic resonance imaging atau MRI. Nah, salah satu manfaat superkonduktor pada bidang kesehatan salah satunya yaitu MRI. Nah, MRI merupakan alat yang dapat menggambarkan setiap bagian tubuh dari manusia, terutama pada bagian yang banyak cairan seperti otak. Nah, sensitivitas dan kualitas gambar dari MRI tergantung dari medan aplikasi yang diberikan. Nah, cara kerja dari MRI ini dengan memberikan medan magnet kuat dari bahan magnet superkonduktor pada salah satu bagian tubuh. Maka atom hidrogen yang terdapat pada cairan tubuh tersebut akan dipaksa untuk mendapatkan energi. Kemudian energi tersebut dilepaskan kembali dalam bentuk radiasi dengan frekuensi tertentu yang dapat langsung diolah dan ditampilkan menjadi suatu gambar 3 dimensi. Nah, kemudian yang keempat itu kereta maglev. Magnetic levitation atau maglev yang diartikan sebagai daya angkat magnetik adalah salah satu penerapan sifat dasar superkonduktor dalam bidang transportasi, yaitu efek Meissner. Nah, salah satu alat transportasi yang mungkin dikembangkan adalah kereta. Pada saat akan mengoperasikan kereta maglev, selain bahan superkonduktor diperlukan pula kumparan magnet. Nah, pada bahan superkonduktor ini disusun pada bagian kereta dan bahan kumparan magnet disusun pada lintasan kereta tersebut. Sehingga gaya elektromagnetik antara bahan superkonduktor pada kereta dan kumparan magnet pada lintasan menyebabkan kereta akan berjalan melayang di sepanjang lintasannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.